Sufmi Dasko Ahmad, Ya. Ketua Harian Partai Gerindra dan juga Wakil Ketua DPR gitu. Dan ini Dasko ini kan sudah mengenal Prabowo sejak 2008 ya. Ya. Pengakuannya ke kita seperti itu. Karena hubungan mereka ini sudah hampir 2 dekade gitu. Dan Dasko dikenal sangat sangat loyal pada Prabowo, atau dia menjadi salah satu loyalisnya Prabowo lah. Ya. Dan sekarang posisinya dia ini adalah berperan sebagai orang yang mengamankan kebijakan Prabowo di DPR. Nah, salah satunya adalah revisi Undang-Undang Minerba. Nah, Cicak bagian ini tahu nih, gimana Cak ceritanya? Ya, jadi ada berbagai kebijakan Prabowo yang quote and quote diamankan oleh DPR. Salah satunya revisi Undang-Undang Minerba yang memasukkan unsur kampus mendapatkan konsesi tambang melalui revisi di pasal tertentu gitu. Yeah. Permintaan itu memang datangnya dari Prabowo, Ki Pram. Prabowo ingin kampus juga koperasi itu mendapatkan konsesi tambang sama dengan organisasi masyarakat bidang keagamaan. Nah, Prabowo meminta itu lewat Dasko saja, lewat Dasko agar revisi Undang-Undang Minerba ini aman lah di DPR gitu atau goal gitu. Kemudian Dasko menurunkannya ke Ketua Balek, Ketua Badan Legislasi, yang adalah Bob Hasan. Gerindra juga, politikus Gerindra juga gitu. Dan Dasko ini mengizinkan atau memberikan izin rapat tentang revisi Undang-Undang Minerba itu dilaksanakan saat reses. Yang waktu itu ya. Ya, yang kita sudah menulis juga ya, betul. Di BLP. Dan padahal Dasko ini kan ketua bidang politik ya, kalau nggak salah ya. Ini kan urusannya dengan ekonomi dan juga energi ya. Ya, ada 2 wakil ketua DPR memang yang memberikan izin kan, sesuai aturan kan seperti itu. Ya, salah satunya adalah Dasko gitu. Dan di saat rapat Balek itu kan juga ada rapat fraksi Gerindra gitu yang tertutup rapat fraksinya ya. Di situ ada Dasko juga yang salah satu pembahasannya itu adalah revisi Undang-Undang Minerba juga. Iya. Dan kita juga sudah pernah menulis ya, teman-teman juga sebenarnya bisa tahu ya melihat peran Dasko ini, yaitu waktu revisi Undang-Undang Pilkada. Betul. Agustus ya. Agustus 2024. Saat itu Dasko berupaya untuk mempercepat revisi Undang-Undang Pilkada. Iya, nggak sampai 24 jam itu, Bram. Persis. Dan kita juga sudah dapat ceritanya ya dari orang-orang PDIP ya, waktu itu terjadi bentrokan yang sangat keras ya, adu pendapat yang keras di DPR soal revisi undang-undang ini. Gitu. Iya, Ketua Fraksi PDIP bercerita pada kita ya, Gi ya, Utut Adianto ya, bahwa saat itu PDIP tidak diikutsertakan dalam rapat Bamus untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada saat itu. Kemudian tiba-tiba sudah ada rapat Balek Pilkada ini. Nah, di Balek itu PDIP membuat perlawanan untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada, karena sebetulnya juga di sisi lain kan PDIP juga diuntungkan kan dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka bisa mengajukan calon di Jakarta ya. Betul. Mereka kan sudah mati kutu waktu itu, tidak bisa berkoalisi dengan siapa-siapa kan, dan tiba-tiba bisa mencalonkan. Nah, di rapat paripurna setelah rapat Balek itu PDIP itu sudah mengerahkan, atau Utut ya, ketua fraksi itu sudah mengerahkan pasukan-pasukannya untuk membuat perlawanan di rapat sidang paripurna waktu itu. Dan senyampang itu juga di luar gedung DPR itu sudah banyak masyarakat, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil yang berdemo soal revisi Undang-Undang Pilkada. Waktu rapat paripurna itu, Utut ditelepon oleh Dasko dan minta untuk jangan turun dulu gitu, karena kita tunda rapatnya atau diskors rapatnya saat itu. Maksudnya jangan membuat perlawanan dulu gitu, karena di luar gedung DPR juga sudah ada perlawanan dari masyarakat. Jadi saat itu memang koalisi Indonesia Maju terkepung gitu di dalam oleh PDIP, yang di luar oleh masyarakat sipil. Iya betul. Dan kembali ke soal peran Dasko, dia ini juga sangat berkuasa dalam menentukan siapa sih yang akan mengisi posisi alat kelengkapan dewan. Ya kan, pimpinannya ya, mulai dari Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 itu semua ada campur tangan Dasko. Kita juga mendapatkan cerita nih dari seorang politikus Golkar nih, ya kan, yang dia ditolak sama Dasko karena ingin menjadi pimpinan di Komisi X, terus kemudian Komisi Y juga masih ditolak, akhirnya dia menjadi pimpinan di alat kelengkapan dewan yang lain gitu. Oke, luar biasa ya. Bocoralus.com membongkar semua apa yang sedang terjadi di permainan politik
para menteri, penguasa, itu semua dibongkar oleh bocor halus. Ya, salut sih keberanian mereka bisa mendapatkan ketepatan berita yang akurat. Ya, berita-berita mereka kan akurat sekali, jadi nggak bisa diganggu gugat bahwa itu memang suatu peristiwa yang benar. Ya, mereka sudah konfirmasi sebelumnya kepada pihak-pihak yang terkait, dan keberanian mereka juga tentu menuai banyak atau mendapatkan banyak ancaman, sudah pasti, ya kan? Karena mereka membongkar skandal-skandal kejahatan, mereka membongkar kasus-kasus korupsi, ya. Dan kali ini dalam perbincangan yang kita barusan saksikan, bagaimana peran dari orang-orang Prabowo untuk melindungi Prabowo Subianto dan memproteksi siapa-siapa yang boleh berkaitan dengan Prabowo Subianto, ya. Salah satunya tadi adalah Sufmi Dasko. Sufmi Dasko ini adalah orang penting di Partai Gerindra, ya, orang penting dan orang kepercayaan Prabowo Subianto, ya. Nah, teman-teman, banyak orang yang berharap dalam masa pemerintahan Prabowo Subianto ini akan melakukan terobosan demi terobosan untuk kepentingan masyarakat, ya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat, itu yang dikehendaki oleh banyak orang, dan memang demikian harusnya terjadi seperti itu, ya. Nah, untuk itu Prabowo Subianto memerlukan orang-orang seperti Sufmi Dasko, ya, untuk mendeteksi semua orang-orang yang kira-kira, kan kita nggak tahu nih, kepentingan banyak orang kan macam-macam. Kenapa dia bisa datang kepada Prabowo? Kenapa dia memuji Prabowo? Ada istilah penjilat, ya. Jadi penjilat-penjilat ini yang harus diamankan oleh orang-orang dekat Prabowo Subianto seperti Sufmi Dasko ini. Jadi dia memastikan bahwa yang boleh mendekat itu adalah orang-orang yang benar-benar tidak punya kepentingan lain selain daripada membangun bangsa dan negara, ya. Hanya itu saja. Kalau dia punya keinginan yang lain yang bertentangan dengan prinsipnya Prabowo, ya dideteksi dulu, kan, dideteksi sama orang-orangnya Prabowo ini, Sufmi Dasko. Penting sih, orang-orang seperti itu sangat dibutuhkan di lingkaran kekuasaan, apalagi seorang presiden. Dia harus punyalah orang yang bisa mendeteksi semua apa yang boleh dan tidak boleh, ya. Sufmi Dasko ini juga disebut-sebut sebagai orang yang paling berpengaruh di parlemen, ya, menentukan kebijakan-kebijakan orang-orang di parlemen, ya. Dia adalah orang yang juga punya pengaruh sangat besar untuk hal itu. Jadi tidak heran kalau Sufmi Dasko ini menjadi perbincangan banyak orang, karena memang beliau adalah tokoh penting di lingkaran Prabowo Subianto, ya. Jadi bisa jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Prabowo itu, ya, juga bisa berasal dari bisikan Sufmi Dasko, lalu nanti dipertimbangkan oleh Prabowo Subianto, ya, dipertimbangkan apakah itu cocok atau tidak. Karena tugas presiden itu kan besar, jadi butuhlah orang-orang yang bisa memberikan memberikan masukan-masukan. Kalau enggak, ya capek dianya, ya, sangat
melelahkan untuk mengurus Indonesia yang punya penduduk 300-an juta orang, kan banyak banget itu ya. Makanya harus ada orang-orang penting di lingkaran kekuasaan. Harus ada orang-orang yang bisa membantu, mengarahkan, memberikan masukan supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak salah ya. Kebijakan-kebijakan itu adalah kebijakan-kebijakan yang tepat untuk membangun bangsa dan negara. Oke, teman-teman, bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis ya di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Bagaimana Anda menanggapi situasi politik saat ini? Anda juga boleh berkomentar, memberikan tanggapan, dan itu adalah sebuah kontribusi kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Kita mesti berkontribusi untuk bangsa ini. Salah satunya melalui media sosial, menyampaikan informasi-informasi penting untuk bisa didengar oleh banyak orang untuk menjadi pelajaran ya.